kondisi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman dibangkitkan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan saat menjelang wafatnya. Kalau saat menjelang wafatnya dia mengatakan la ilaha illallah kemudian mati, nanti dibangkitkan dia sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saat menjelang matinya dia membaca Al-Quran, maka saat dibangkitkan dia sedang baca Quran. Kalau ketika dia mati dia sedang sholat, maka saat dibangkitkan pun dia sedang sholat. Kalau saat dia mati dia sedang berzikir, maka dia pun akan dibangkitkan dan lisannya basah dengan zikir. Kalau dia mati sedang memakai kain ihram, mungkin sedang haji, apa kata Rasul? Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka dia akan dibangkitkan sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Orang itu dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Para mujahidin yang meninggal di medan pertempuran, kenapa mereka tidak boleh dimandikan? Mereka dikuburkan dengan pakaian yang ada di badan mereka, supaya darah-darah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dibangkitkan penuh dengan darah. Darah syahidnya dia sebagai bentuk bahwa dia mati di atas kesyahidannya. Dibangkitkan seperti itu. Bahkan para muadzinin, orang-orang yang ahli azan, yang suka azan itu, pada hari kiamat akan dibangkitkan apa? Panjang lehernya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang panjang lehernya. Siapa mereka yang panjang-panjang leher itu? Kata Nabi SAW, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Apakah maksudnya lehernya panjang kayak jerapah begitu? Ya, kata para ulama, ini kiasan. Maksudnya para muazzin itu nanti pada hari kiamat akan membuat cemburu manusia karena mereka orang yang paling banyak pahalanya. Orang akan melirik, ya, melirik para ahli muazzin itu karena mereka yang paling banyak dikasih pahala oleh Allah, yang paling banyak dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya beruntunglah orang-orang yang muadzin, karena dia akan mendapatkan pahala kan sejauh suara dia didengar oleh siapa. Jadi kalau saya azan di sini pakai pengeras suara sampai ke Tiban sana, berarti kalau yang mendengar umpamanya 1000 orang suara azan saya, berarti kita mendapatkan 1000 pahala dari orang yang mendengar suara azan saya tuh. Luar biasa kan gitu. Pokoknya kalau azan itu yang keras. Dan memang nasib muazin kadang-kadang ya ada yang muji kalau bagus suaranya, ada pula yang mencela, ngapain lah grebek-grebek kok azan katanya. Malas lah saya masuk ke masjid itu, gara-gara muazin tak mau masuk masjid akhirnya orang tuh. Ya. Kadang-kadang kasihan juga muazin tuh kan. Apalagi udah tua kali, udah napasnya pula putus-putus. Ya. Ada di kampung-kampung lah biasanya, kalau di kota dan jarang lah. Di kampung-kampung masih ada. Dia muazin, dia imam, dia makmum lagi. Mati tutuplah masjid, tak ada lagi orang. Subhanallah kan. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang-orang itu yang dipanjangkan lehernya, dibangkitkan seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang disediakan mimbar dari cahaya. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, Allah berfirman hadis kursi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maksudnya mencintai karena Allah, maka mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh seluruh para nabi dan para syuhada. Nabi aja pengen mimbar itu, para syuhada pengen mimbar itu. Apakah mereka dihususkan untuk para nabi? Tidak. Pokoknya ketika di dunia dia saling cinta karena Allah.
berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya contoh di zaman para sahabat siapa? Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu. Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu. Itu dua orang kemana-mana nggak pisah tuh. Udah jadi gebetan aja tuh. Ya, ke masjid berdua, sholat malam berdua, ya. Kemudian saling menyimak Al-Quran, diskusi agama berdua, tanya kepada Rasul berdua. Pokoknya tidak lepas nih berdua orang nih. Saat meninggal di perang Uhud, sama-sama meninggal di perang Uhud, apa kata Rasul? Kuburkan menjadi satu Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Kenapa? Karena ketika masih hidup keduanya berkumpul karena Allah. Kalau sekarang antum berdua sama laki-laki curiga lah, ya no homo pula dia. Kan gitu kan. Nggak beres, LGBT pula dia kan gitu. Artinya kalau kita mencari teman itu betul-betul karena agamanya, supaya kalau kita dekat dengan dia, walaupunlah dia itu tidak memberikan nasihat kepada kita, tapi kita nyaman dengan dia, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, yang cinta karena Allah, benci karena Allah selama di dunia, maka mereka akan diberikan mimbar-mimbar, dibangkitkan itu sudah berada di atas mimbar tuh, yang para nabi pengen itu berdiri di mimbar itu, ya. Bahkan pada hari kiamat, ketika manusia kepanasan karena matahari didekatkan di atas kepala, nih orang-orang yang beriman ini tidak kepanasan sama sekali. Kenapa? Karena matahari tidak pernah menyentuh di kepalanya, ya. Jadi dinaungi, ada penghalang antara matahari dengan kepalanya itu. Dan itu ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemimpin yang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian seseorang yang diajak wanita untuk berzina, dia pun mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri pula tak tahu. Dan yang terakhir, orang yang di malam hari dia berdiri menghadap Allah, takut, dan dia pun menangis di tengah-tengah kesunyian. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan naung. Jadi ketika dibangkitkan orang kepanasan, dia tak kepanasan tuh. Itulah orang-orang yang beriman. Bahkan ada orang-orang nanti pada hari kiamat saat digelapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di hadapan mereka ada jisar. Jisar itu maksudnya titian siratal mustaqim, gelap, enggak kelihatan apa-apa. Maka mereka ada orang-orang yang diberikan cahaya, dan itulah modal mereka pada hari kiamat, cahaya. Kata Nabi SAW, dan mereka adalah orang yang mendapatkan cahaya adalah orang yang subuh-subuh ke masjid. Rasul mengatakan, basyaril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berbahagialah orang-orang yang berjalan di kegelapan waktu subuh itu, mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian orang yang senantiasa berwudu, anggota wudunya bercahaya semuanya tuh, tangannya, dahinya, kakinya. Kata Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akan datang dari umatku, kata Rasul, orang-orang pada hari kiamat bercahaya anggota badan wudunya. Itulah aku kenal mereka. Jadi kalau tidak ada cahaya di anggota wudunya, berarti Rasul enggak kenal tuh, bukan umatnya Rasul. Karena umatnya Rasul dikhususkan dengan apa? Anggota wudu dia bercahaya. Nah, itulah Rasul bisa mengenali itu umatku. Nanti pada hari kiamat, itulah justru sebagai pengenal kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka akan diberikan cahaya. Termasuk juga orang-orang yang memanah di jalan Allah, mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Termasuk orang yang membiarkan ubannya tidak disemir karena Allah, maka uban itu akan bersinar dan bercahaya. Karena ada orang yang benci dengan ubannya, ya, pokoknya udah
naik uban 1 senti aja langsung disemir. Celakanya semir sepatu pula. Kan itu. Nggak boleh disemir, itu boleh tapi jangan warna hitam. Justru kalau dibiarkan uban itu bagian daripada mengingatkan kita, kan itu cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, kalau orang beruban ngaca itu, oh iya udah dekat saya. Dekat kemana? Ya dang OTW lah kata Miang kan itu. Ya orang udah tahu orang beruban tuh. Ya. Nanti pada hari kiamat uban itu kalau kita ikhlas karena Allah membiarkan itu semata-mata mencari ibadah, nanti uban itu akan bercahaya pada hari kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk juga ada orang yang dipakaikan sutra yang indah. Saat dibangkitkan itu dikasih sutra yang indah. Nabi SAW mengatakan siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang man taraka lubsa thawbin jamalin fid dunya wa huwa yaqdir alaihi tawadhu'an kasahullahu khullatal karamah. Dia sanggup dengan uangnya membeli baju yang mahal. Dia sanggup, ya, tapi dia tak mau. Dia pakai baju biasa saja karena ingin merendah diri, tawadhu, ya. Tapi bukan untuk ria, ya. Memang tawadhu saja, nggak mau, dia sanggup beli pun dia tak mau. Maka nanti pada hari kiamat orang seperti ini akan dipakaikan pakaian yang mewah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga orang-orang yang beriman akan dimudahkan pada hari kiamat, dan begitu seterusnya, ikhwan. Sudah jam 9 lebih. Nah, inilah mudah-mudahan kondisi-kondisi manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan golongannya. Apakah mereka akan dibangkitkan baik? Apakah mereka akan dibangkitkan dalam kondisi mengerikan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.